Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Apoteker Reja Pahlepi M.Farm, selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kewirausahaan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Olpi Nur Ajijah, kelas 3B. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga saya dapat mempresentasikan hasil proposal usaha saya tentang sebuah peluang usaha yang sederhana namun dapat menjanjikan, yaitu usaha telur asin yang saya beri nama Teasin Nagih. Baik, di sini ada latar belakang tentang usaha telur asin. Perkembangan bisnis atau usaha kuliner dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Kebutuhan dan keinginan serta harapan dari konsumen menjadikan usaha kuliner ini semakin berinovasi pada tiap sajiannya. Telur asin merupakan salah satu oleh-oleh khas Lombok. Makanan yang satu ini diminati oleh sekian banyak kalangan karena rasanya yang khas, enak, gurih, dan sedikit asin. Selain memiliki rasa yang khas, telur asin memiliki gizi yang baik. Telur asin juga lumayan tahan lama untuk penyimpanannya, karena sudah melalui proses penggaraman yang cukup panjang. Oleh sebab itu, dengan melihat peluang yang cukup besar, maka saya tertarik untuk membangun usaha di bidang kuliner ini yang memiliki ciri khas berbeda dengan usaha di bidang kuliner lainnya. Usaha kuliner ini saya beri nama Teasin Nagi, yang artinya Teasin yang merupakan singkatan kata dari telur asin, sedangkan Nagi yang berarti nagih karena sekali mencoba pasti akan ketagihan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan target pemasaran telur asin yang saya sedang lakukan. Target pemasaran produk telur asin ini tidak ada batasan usia, bisa dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Target saya dari mahasiswa atau mahasiswi Universitas Borneo Lestari dan dosen-dosen Universitas Borneo Lestari, juga masyarakat sekitar dan orang terdekat. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk bisa berkembang dan terus bertambah dalam tiap produksinya. Penjelasan produk telur asin adalah produk dari telur itik yang pembuatannya melalui proses fermentasi atau pengasinan untuk meningkatkan daya tahannya. Produk ini dibuat dengan beberapa proses sederhana dan menggunakan bahan yang simpel. Bahan baku utama yang akan dijadikan teasin adalah telur itik. Untuk memproduksi teasin di sini menggunakan kayu bakar. Oleh karena itu, perbedaan proses produksi dan kualitas produk teasin ditentukan berdasarkan cara pengolahannya. Proses pembuatan pada teasin atau telur asin yang pertama, buat adonannya terlebih dahulu. Masukkan bahan adonan atau abu gosok ke dalam baskom. Tambahkan garam sesuai takaran yang telah ditentukan. Kedua, aduk semua bahan hingga menjadi adonan yang tercampur secara merata. Ketiga, kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk menjadi adonan yang kental. Keempat, telur itik dibersihkan terlebih dahulu menggunakan air dan kawat pencuci piring sampai telur bersih tidak ada kotoran. Yang kelima, masukkan telur ke dalam baskom yang berisi adonan tadi. Dan yang keenam, peram selama 7 hari, simpan di tempat yang bersih dan tertutup. Ketujuh, telur yang telah diperam selama 7 hari dicuci bersih dengan kawat pencuci piring, kemudian ditiriskan sebentar. Dan yang kedelapan, rebus telur menggunakan panci selama 1 jam. Kemudian diamkan telur asin sampai dingin dan kemas telur asin. Kemudian telur asin siap untuk dikonsumsi atau dijual kepada konsumen. Modal awal dalam usaha telur asin yaitu bahan bakunya telur itik 20 butir dengan harga satuannya 2.600, totalnya 52.000, kemudian garam yodium 500 gram dengan harga satuan 4.000 dan total 4.000. Abu gosok 1 kilogram dengan harga satuan 2.500 dan total 2.500. Air dengan jumlah secukupnya saja. Kemudian total yang didapat dalam bahan baku ini 58.500.
Kemudian perlengkapan yang digunakan yaitu mika 20 pieces dengan total 11.000 dan stiker 3 kertas 6.000, plastik 1 pak 2.000. Jadi total perlengkapan yang digunakan yaitu 19.000. Kemudian modal lainnya yaitu transportasi dengan total 10.000, kayu bakar, korek 1.000, dan perlengkapan lainnya yaitu peralatan seperti baskom, panci, kawat pencuci piring. Jadi total biaya bahan baku tambah perlengkapan tambah lain-lainnya yaitu bahan baku 58.500 ditambah perlengkapan 19.000 ditambah biaya lainnya 11.000 menjadi 88.500. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 10 pieces dengan modal pengeluaran 88.500. Rencana anggaran pada telur asin yaitu penentuan harga jual, harga pokok produksi dengan total biaya bagi hasil produksi. Total biaya 88.500 dibagi dengan hasil produksi 10, yaitu didapat Rp8.850 per pieces. Harga jual, harga pokok ditambah laba yang diinginkan. Harga pokok Rp8.850 ditambah laba yang diinginkan yaitu Rp2.150, yaitu 11.000. Jadi harga jual untuk teh asin yaitu dijual dengan harga 11.000 per pieces. Perhitungan laba. Laba hasil produksi dikali harga jual dikurang modal. Hasil produksi 10 dikali harga jual 11.000 dikurang modal 88.500. Didapat hasil produksi dikali harga jual yaitu 110.000 dikurang modal 88.500 menjadi 21.500. Sedangkan persentase laba yang didapat yaitu laba dibagi modal kali 100%. Dengan laba 21.500 dibagi modal 88.500 dikali 100% didapat 24%. Dari laba bersih yang didapat dalam teh asin ini yaitu 24%. Analisis SWOT teh asin yaitu yang pertama kekuatan atau strength, biaya produksi telur asin relatif murah, persaingan bisnis belum banyak dan produk bisa bertahan lama waktu 3 minggu. Kelemahannya, weakness, harga bahan produk telur itik yang tidak stabil sehingga untuk menentukan margin keuntungan terkadang akan kesulitan. Bahan baku juga mudah pecah apabila salah dalam penanganan, sehingga bisa menyebabkan biaya produksi bertambah. Peluang atau opportunity, kebutuhan akan telur asin di pasaran masih terbuka lebar, sehingga dengan adanya telur asin berkualitas yang saya produksi, maka saya sangat optimis bahwa telur asin ini bisa berpeluang cukup besar untuk diterima oleh konsumen. Dan ancaman atau threat selera konsumen yang kadang berubah dan munculnya pesaing baru yang dapat merusak harga pasaran. Baik, jadi saya di sini akan memberikan gambaran contoh produk telur asin yang sedang saya produksi. Foto yang pertama itu telur asin dalam kemasan yang berisikan 2 dengan harga 11.000 dan foto kedua itu dengan telur asin satuan dengan harga 5.500. Jadi itu gambar contoh produk yang sedang saya produksi. Analisis hasil keuangan usaha teh asin atau telur asin ini, modal awal dan modal akhir. Modal awal yaitu 88.500 yang mencakup biaya bahan baku sebesar 58.500 untuk memproduksi 10 pieces, serta biaya pelengkapan sebesar 19.000, namun pada realisasi, tambahan modal sebesar Rp470.250 dikeluarkan pada minggu ketiga untuk membeli bahan baku tambahan. Sehingga total modal aktual menjadi Rp1.155.500. Selanjutnya pendapatan yang direncanakan dan pendapatan akhir. Pendapatan yang direncanakan yaitu 110.000 dari penjualan 10 pieces
dengan harga 11.000 per pieces. Realisasi pendapatan meningkat menjadi 1.881.000 dari penjualan 171 pieces. Terdiri dari 40 pieces pada minggu pertama, 61 pieces pada minggu kedua, dan 70 pieces pada minggu ketiga. Selanjutnya biaya produksi dalam rencana dan biaya produksi akhir. Biaya produksi hanya mencakup bahan baku untuk 10 pieces, yaitu 58.500. Sementara itu, biaya produksi aktual menjadi Rp409.500 seiring dengan memproduksi 7 pieces pada minggu ketiga. Selanjutnya, laba yang direncanakan dalam proposal dan laba akhir. Laba yang direncanakan dalam proposal yaitu 21.500, sementara laba mencapai Rp725.500, mengalami peningkatan sebesar 704.000. Hal ini menunjukkan bahwa ini sangat menguntungkan dengan pendapatan yang jauh melampaui modal tambahan yang dikeluarkan. Keuntungan ini terutama disebabkan oleh volume penjualan yang lebih tinggi dari target awal. Adapun risiko atau hambatan dan alternatif yang saya lewati selama usaha ini yaitu risiko atau hambatan setiap usaha pasti ada kalanya turun naik. Sama halnya dengan usaha yang dibuat dalam berbisnis telur asin ini. Ada beberapa faktor yang menghambat dan juga ada faktor yang mendorong. Di antaranya yaitu yang pertama persaingan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak telur asin yang dikreasikan dan dimodifikasi dari aslinya sehingga banyak konsumen juga akan melirik produk-produk lain. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan dan pengalaman saya dalam berwirausaha. Tindakan alternatif yang akan dilakukan untuk mengatasi resiko dan hambatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam persaingan, usaha yang saya lakukan untuk menarik minat konsumen adalah dengan cara melakukan promosi produk secara berkesinambungan, serta membuat produk dengan tampilan yang menarik, tetapi dengan harga relatif terjangkau. Kemudian yang kedua, lebih banyak belajar dengan orang yang lebih berpengalaman dalam hal kewirausahaan. Kesimpulannya dapat disimpulkan, usaha telur asin ini saya tertarik untuk membuat produk ini karena telur asin merupakan makanan siap makan yang simpel dan sangat terjangkau. Teh asin juga diminati oleh sekian banyak kalangan karena rasanya yang khas, enak, gurih, dan sedikit asin. Selain memiliki rasa yang khas, teh asin memiliki gizi yang baik, dengan begitu dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan protein secara mudah dan murah untuk dikonsumsi. Teh asin juga lumayan tahan lama untuk penyimpanannya. Saya diharapkan produk ini dapat diminati banyak mahasiswa atau mahasiswi maupun dosen kampus Universitas Borneo Lestari dan masyarakat. Berikut ada beberapa lampiran bukti penjualan produk saya, yaitu ada yang dari media sosial, teman terdekat, mahasiswi, dan anak sekolahan. Demikian isi presentasi proposal usaha saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.